Ini sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim. temanya masih sama, menyebutkan nama secara terang-terangan atau tidak. Tapi saya membaca riwayat ini sayang kalau kita loncati ya. Kita baca aja untuk mengambil barokah dari kehidupan para sahabat. Ini cerita diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, bahwasanya Abu Khaisamah kembali setelah berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kembali kepada keluarganya pada suatu hari yang panas. Ini pada saat perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini perang yang ujiannya paling besar, paling berat. Pasukannya disebut Jaisul Usyroh, pasukan sengsara. Karena apa? Pada musim panas paling panjang, yang kedua persediaan kurang, yang ketiga musim panas itu musim panen kurma sebetulnya di Madinah. Sehingga kalau ditinggalkan itu khawatir ya daerah-daerah yang paceklik itu nanti bisa merampok kota Madinah. Jadi orang-orang munafik itu banyak ketahuan imannya itu nggak begitu kuat pada perang Tabuk ini, nggak mau berangkat mereka. Nah, yang imannya masih kuat saja ada yang seperti itu. Ini sahabat luar biasa ini, Abu Khaisamah. Jadi hampir nggak jadi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulik ya, pulang ke rumah saat hari panas. Kemudian fawajada imra'ataini lahu fi arisyaini lahuma. Beliau mendapati dua orang wanita, yakni istrinya, imra'ataini lahu, di dalam bangsal. Arisya ini mungkin kayak semacam pendopo. Fiha itin, ada satu dindingnya. Qad rasyad kullu wahidatin minhuma arisyaha. Yang setiap wanita itu ada naungannya. Jadi nyaman kondisinya. Wabar rodat lahu fihima. Kemudian mendinginkan air untuk Abu Khaisamah. Jadi ini istri idaman ini. Suami datang didinginkan air. Wahayyat lahu fihi ta'ama. Istrinya ini kemudian menyiapkan makanan untuk Abu Khaisamah yang baru pulang panas-panas itu. Falamma dakhala qama ala babil arisyaini. Ketika beliau itu mau masuk ke tempat bernaung tadi, maka beliau berdiri di depan pintu naungan tersebut. Jadi beliau nggak jadi masuk. Fanadhara ila imra'atai. Maka beliau melihat dua orang istrinya itu. Wama sona'ata, dan apa yang diperbuat oleh dua orang istrinya. Menyiapkan air dingin, menyiapkan hidangan. Kemudian terketuk juga hati Abu Khaisamah melihat kenikmatan yang ada di depan matanya itu. Istri cantik, makanan enak, berteduh. Beliau kemudian teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fiddahi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di terik sinar matahari. Warrihi, terkena angin yang panas. Walharri, dan ada pada suasana yang sangat panas. Wa Abu Khaisamah fi dhillin baridin wa ma'in barid. Sementara Abu Khaisamah, beliau di bawah naungan yang sejuk. Kemudian air yang dingin. Wa ta'amin muhayyain, mendapatkan makanan yang disiapkan. Wa mra'atin hasna, dan wanita yang cantik. Dia tinggal di sini ini apa pantas gitu. Jadi teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan ya kondisinya seperti apa. Kata beliau, mahadza bin nasof, ini nggak adil, nggak fair.
kita ngaku cinta Rasul. Rasul begitu, kita begini. Kemudian beliau katakan, la wallahi la adkhulu arisha wahidatin minkuma. Tidak, demi Allah, aku nggak akan masuk ke bangsal atau ke pendopo salah seorang dari kalian. Nggak jadi beliau masuk. Hatta al-haqqa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hingga aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahayyi'a li zadan. Maka siapkanlah bekal untukku. Fafa'alata, maka kedua istrinya menyiapkan bekal itu. Tsumma qaddama nadhihahu fartahalahu. Kemudian dia membawa persenjataannya dan beliau berangkat. Kemudian beliau keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk. Nah, beliau menjumpai, ya, bisa menyusul Rasulullah ketika Rasulullah mau masuk ke Tabuk. Dan beliau ini juga bertemu dengan Umair bin Wahab al-Jumahi. Ketemu di jalan dengan itu, dengan Umair, yang juga mau menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketemu hingga ketika dekat ke Tabuk, Abu Khaisamah mengatakan kepada Umair, "Inna li dzamban." Aku punya dosa. Dosanya apa? Hati itu loh, sempat nggak ingin berangkat. Fala 'alaika an takhallafa anni hatta atiya Rasulullah. Maka nggak apa-apa kalau engkau tertinggal dariku hingga aku menjumpai Rasulullah. Beliau ingin lebih dulu mendekati Rasulullah. Umair ditinggal oleh beliau. Maka beliau lakukan, segera mempercepat laju kendaraannya, meninggalkan Umair, hingga ketika mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu mau sudah di Tabuk, daerah perbatasan Syam itu. Maka orang-orang mengatakan, ini ada seorang penunggang kuda atau onta yang maju ke sini, menuju ke sini. Maka Rasulullah mengatakan, itu mudah-mudahan Abu Khaisamah. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Khaisamah. Wahai Rasulullah, dia itu demi Allah adalah Abu Khaisamah. Ya, betul ya. Ketika dekat, maka Abu Khaisamah mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, dan kemudian mengatakan, aula laka Aba Khaisamah, celaka engkau wahai Abu Khaisamah. Ya, Rasulullah tahu lah sebetulnya kenapa itu tertinggal dan sebagainya. Kemudian Abu Khaisamah menceritakan kondisinya itu tadi. Kemudian meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan hal yang baik kepada Abu Khaisamah, wa da'alahu bi khairin, dan mendoakan kebaikan untuk Abu Khaisamah. Ini cerita orangnya jelas, di tengah orang banyak juga. Rasulullah sebut ini, aula laka Abu Khaisamah, celaka engkau Abu Khaisamah. Tapi didoakan baik.